Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para pemirsa, di dalam hidup ini kita tidak akan terlepas yang namanya teknologi. Salah satu hasil dari teknologi itu yang selalu kita nikmati, yang selalu kita gunakan adalah HP yang kita gunakan untuk alat berkomunikasi. HP ini ibaratkan sebilah pisau yang tajam. Ketika pisau yang tajam itu berada pada tangan orang-orang yang berilmu, beriman, kemudian pisau itu akan mendatangkan banyak kebaikan dan manfaat. Dan sebaliknya, ketika pisau itu berada pada tangan orang-orang yang kurang akalnya, kurang ilmunya, kurang keimanannya, maka pisau itu akan melukai dirinya dan juga melukai orang lain. Begitu juga dengan HP. Ketika HP itu ada pada tangan seseorang, HP yang canggih, HP yang dilengkapi dengan fitur yang canggih, kemudian dilengkapi dengan paket internet yang memadai. Ketika HP itu berada pada tangan orang yang berilmu, orang yang beriman, maka HP itu akan mendatangkan kebaikan. Dengan HP itu dia bisa menyambung silaturahmi. Dengan HP itu bisa dia menambah, mengupdate ilmunya dengan menonton hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, ketika HP berada pada tangan orang-orang yang kurang akalnya, kurang ilmunya, kurang keimanannya, maka HP itu akan digunakan untuk berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Salah satu yang sering digunakan adalah untuk menonton, membuka gambar-gambar porno, dan melihat serta mengakses video-video porno. Para pemirsa dimanapun berada yang sama kita hormati, kalau kita lihat realita sekarang ini, pelanggan dan penikmat video porno itu tidak saja kalangan pemuda, bahkan di kalangan anak-anak. Tidak saja di kalangan orang-orang yang kurang ilmunya, tetapi di kalangan orang-orang yang berilmu pun, intelektual pun, dia terjebak dalam hal ini. Yang paling kita cemaskan adalah orang-orang yang sudah rajin beribadah, sudah rajin melakukan sholat, sudah rajin melakukan ibadah ke masjid, sudah rajin melakukan puasa sunat, lalu dia terjebak dengan hal ini. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa kata Sauban? Qala Sauban, dari Sauban dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'lama a'wama min ummati. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mengetahui bahwa akan datang dari umatku nanti pada hari kiamat
ya'ti yaumal qiyamah bil hasanat. Dia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dengan pahala yang banyak. Lalu pahala yang banyak itu habba'an mansurah. Faja'alallahu azza wa jalla habba'an mansurah. Lalu kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang taat, orang yang soleh, orang yang banyak kebaikannya. Lalu kebaikan yang banyak itu pada hari kiamat dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya apa? Pahala solatnya tidak menolongnya. Pahala puasanya tidak akan mendatangkan manfaat baginya. Pahala haji dan umroh yang dia kerjakan melayang. Impak sedekahnya terbang. Seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan-kebaikan yang dia punya akan hilang musnah seperti debu-debu yang berterbangan. Lalu Sauban Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di depan Rasulullah pada waktu itu bertanya, Ya Rasulullah, sifhum lana jalihim lana. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifhum lana jalihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata Sauban, Ya Rasulullah, sebutkanlah karakter mereka kepadaku. Sebutkanlah ciri-ciri mereka kepadaku. Supaya aku tidak termasuk orang yang demikian. Supaya aku tidak tergolong orang yang demikian. Para pemirsa budiman dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Sauban, sebutkanlah ya Rasulullah siapa dia, apa karakternya, apa sifatnya, sebutkanlah ya Rasulullah, supaya aku tidak menjadi orang yang demikian. Lalu Rasul katakan, amma innahum, bahwasanya dia itu adalah orang-orang ikhwanikum, saudaramu. Dia itu saudaramu seiman. Dia itu saudaramu sekeyakinan. Dia itu saudaramu seakidah. Wa min jildatikum, tidak saja itu. Akan tetapi dia sama kebangsaan denganmu. Kulitnya sama dengan kulitmu. Dan tidak saja itu. Wa ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun. Kalau kamu rajin melakukan qiyamul lail, dia juga rajin. Kalau kamu rajin baca Al-Quran di malam hari, dia juga rajin baca Al-Quran. Ketika dia rajin melakukan puasa sunat, dia juga rajin. Ketika kamu rajin melakukan tahajud, dia juga rajin. Akan tetapi bedanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallakinnahum, akan tetapi mereka itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, puasa dia lakukan, sholat sunat dia kerjakan. Akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bedanya adalah iza khallau bima rahimallahu intahaku. Apabila dia sendirian, apabila dia berada tempat yang sunyi, apabila dia berada pada tempat yang sepi, tidak ada orang lain, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Ini yang digambarkan oleh Sauban Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggambarkan tentang orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, amal soleh yang banyak,
lalu amal soleh yang dia lakukan itu habba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Apa sebabnya? Dia taat di depan orang lain kepada Allah. Di depan istrinya dia taat. Di depan anaknya dia taat. Di depan jamaahnya dia taat. Di depan orang lain dia taat. Akan tetapi di saat sendirian dia rubah ketaatannya itu. Di depan anaknya, di depan istrinya tontonan yang baik-baik. Di depan orang lain tontonan hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi di kamar sendirian, tidak ada orang lain, dia sendiri, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, orang-orang yang taat di depan orang lain, akan tetapi di saat sendirian, di saat sunyi, dia melakukan perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, amal soleh yang dia kerjakan, habba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Supaya kita tidak termasuk hal yang demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan? Pertama, jauhkan diri pada tempat yang sunyi di saat sendirian. Yang kedua, kalau toh kita harus di tempat yang sunyi, di saat yang sepi, di saat tidak ada orang lain, maka jauhkanlah alat-alat komunikasi, HP dari kita, sehingga kita tidak mudah melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, apa solusi yang kita tawarkan dengan hal yang demikian? Yang ketiga adalah ilmui, pahami efek dan dampak dari perbuatan dosa itu. Baik dampaknya ketika di dunia maupun dampaknya di akhirat nanti. Yang keempat, solusi yang kita tawarkan di dalam hal ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang habba'an mansura, kebaikan-kebaikan kita hilang, musnah. Yang keempat adalah kita mohon perlindungan kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah supaya diberi rasa takut di dalam hati kita. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma aqsim lana min khasiyatik ma yahulu baina wa baina ma'asik. Ya Allah, tanamkanlah, masukkanlah rasa takut ke dalam hatiku, supaya aku bisa membedakan ini yang halal, ini yang haram. Para pemirsa, sama kita hormati, jadi mari kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang disampaikan di dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang taat di depan orang banyak, melakukan amal soleh ketika di depan orang, tetapi ketika sendirian dia berubah menjadi melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Di depan orang lain perangainya seperti malaikat, akan tetapi di saat sendiri berubah menjadi setan laknatullah. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.